Selamat malam semua. Selamat Selamat malam. datang kembali ke Brand Marketing Con by Niaga Hoster sesi malam hari pertama. Sesi pertama malam ini ya, start sekarang. Kita hari ini sudah sesi kelima. Jadi tadi sudah ada yang standby dari jam 2 siang mengikuti sesi dari sesi 1 sampai sesi 4 sampai tadi jam 6. Terima kasih ya antusiasmenya sudah sampai sesi ini masih ikut gitu. Kalau ada yang masih ikut nih dari awal tadi sampai sekarang gitu. Saya Ayuda, selama 1 jam ke depan akan menemani hoster people di sini untuk bisa menyerap insight-insight dan ilmu baru dari nanti dari speaker kita malam hari ini yang sudah hadir juga bersama kita di antara kita malam hari ini. eh Kebetulan malam ini sesi pertama malam ini adalah sesi baru yang bahkan di Brand Marketing Con tahun lalu tidak ada, belum ada gitu ya. Jadi emang fresh nih sesi baru yang teman-teman harapannya juga excited buat join gitu. Oke, mungkin baru ada yang bergabung malam hari ini, jadi saya menyapa dulu dan sedikit menjelaskan tentang Brand Marketing Con by Niaga Hoster. Brand Marketing Con by Niaga Hoster ini adalah event live conference yang tahun ini adalah tahun kedua kami mengadakan event ini. Dengan tahun lalu antusiasmenya juga cukup baik. Hampir 2.000, lebih dari 2.000 bahkan lebih dari 2.000 hadirin yang datang di Brand Marketing Con by Niaga Hoster di tahun lalu dengan kurun waktu yang sama, 2 hari, 6 sesi di masing-masing hari, jadi total 12 sesi. Tahun ini kami akan datang kembali dengan membawa lebih banyak speaker bahkan dari yang tahun lalu, karena tahun lalu hanya sekitar 14. Tahun ini kita punya 17 speaker dari 15 brand ternama di Indonesia. Untuk teman-teman yang baru bergabung di tahun ini, spesial tahun ini juga kita baru meluncurkan beberapa segmen baru, di antaranya malam ini gitu ya, ada segmen masterclass gitu. Jadi harapannya masterclass ini nanti akan memberikan insight lebih ke teman-teman yang sifatnya bisa langsung diaplikasikan ke bisnisnya teman-teman gitu ya. Nah untuk detail selanjutnya, detail full dari jadwal total 2 hari Brand Marketing Con by Niaga Hoster bisa dilihat di www.niagahoster.id/event. Tentang Niaga Hoster sendiri, mungkin teman-teman kemarin daftar gitu ya ikut acara ini, mungkin karena tertarik dari speakernya atau tertarik dari topik-topiknya, tapi mungkin belum begitu mengenal nih siapa sih sebenarnya Niaga Hoster gitu. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak tahun 2013 dengan misi membantu jutaan orang memanfaatkan potensi yang ada di internet untuk membangun kesuksesan online. Begitu. Jadi kenalannya sudah dari Niaga Hoster, sudah dari eventnya, sudah dari saya. Sekarang kita kenalan sama yang akan memberikan materi ke malam hari ini. Ada Mas Seno Pramuaji yang sudah hadir bersama kita. Halo Mas Seno. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semoga dalam keadaan sehat ya Mas Seno ya. Amin. Oke, nah spesial nih malam hari ini kita memulai sesi malam dengan segmen baru dari Brand Marketing Con, dan kebetulan memang Mas Seno sudah mempersiapkan juga materinya, jadi tanpa berlama-lama lagi silakan Mas Seno langsung insight-insightnya dibagi nih sama hoster people yang udah bergabung. Bagi teman-teman yang nanti mau bertanya bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di bawah. Nanti kita akan bahas bersama Mas Seno di sesi Q&A setelah presentasi materi dari Mas Seno. Begitu. Silahkan Mas Seno, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yunda, panitia dari Hoster People malam ini sesuai dengan jadwal ya. Di sesi masterclass dari Brand Marketing Con by Niaga Hoster, izinkan saya sharing untuk sebuah tema yang sebenarnya always on, nggak semua brand ini bisa handle kalau ada kejadian seperti ini. Jadi saya akan sharing langkah menangani krisis dan juga brand reputation ya. Izin untuk share dulu. Ya, jadi buat yang belum kenal sama saya selalu memulai presentasi saya dengan thank you di depan, bukan thank you-nya di belakang. Anti mainstream dan ya saya pengen aja thank you-nya di depan. Karena juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hoster people, kepada teman-teman
baik dari mungkin background-nya ada orang brand atau orang agency atau mungkin dari entrepreneurs atau UMKM lokal ya. Pada dasarnya scope saya ini mungkin brand besar tapi bukan juga, tapi brand kecil atau di level UMKM juga bisa menerapkannya. So I want to thank you teman-teman yang sudah meluangkan waktunya bersama saya di sini. So steps of handling brand or reputation crisis ya. Tak kenal maka tak sayang, jadi kebetulan saat ini saya dipercaya sebagai digital marketing expert di Sido Muncul, salah satu herbal company di Indonesia. You can find me on Instagram at Seno Pramuaji dengan DJI ejaan lama ya. Jadi sedikit saya kurang lebih cukup sering mengisi acara event baik webinar maupun offline sebelum pandemik menyerang ya. Dan kebetulan per bulan kemarin pun saya juga mengisi sebagai dosen industri di Politeknik Negeri Media Kreatif. Saya ngajar online community and influencer marketing. So it's very interesting ya. Tapi pada saat ini saya akan membagi sharing seputar brand management khususnya. Awal karir saya dari consumer good, saya pernah di agency, pernah di home shopping, di telco pernah, di e-commerce juga pernah, sekarang saya balik lagi di consumer goods. So, saya kurang lebih tuh orangnya lintas industri ya. Jadi hopefully pengalaman saya almost 15 years bisa berbagi dan dibagikan ke teman-teman ya. Goals dari sesi saya kali ini adalah hopefully teman-teman di sini partisipan bisa menerapkan apa yang kita pelajarin selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Especially how to manage a reputation crisis. Jadi ibaratnya nanti analogi saya seperti kebakaran ya, kalau di sini nanti konteksnya. So what we are going to talk you through for the next hour adalah saya menyebutnya chapter ya. Mungkin nanti chapter 1 kita sedikit tentang brand management, ada brand reputation, matriksnya itu seperti apa, apakah ada di chapter 4 apakah ada framework tertentu, ada SOP tertentu, how to handle crisis. Ya, nanti juga tips and tricksnya, do's and don'ts-nya seperti apa. Kemudian nanti kita lihat beberapa case study, ya, baik luar maupun yang lokal. Oke. Foundernya Amazon yang orang bicarakan ketika kamu nggak ada di situ gitu kan. Jadi bukan kayak gibah gitu ya, tapi kayak your brand is what other people say about you when you're not in the room. Jadi ketika brandnya udah pergi, brandnya tuh gini-gini ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi saya mulai dengan perbedaan paling mendasar, paling fundamental antara branding dan marketing. Branding as a long term, sementara marketing is the how dan lebih tactical. Walaupun sebenarnya marketing tuh punya jangka panjang juga gitu. Tapi sepanjang-panjangnya itu marketing bisa lebih pendek daripada branding. Marketing tactical biasanya base dari Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. It's short term dan itu adalah micro, sementara micro overview-nya adalah branding gitu. Jadi brand, sementara marketing itu adalah tools-nya gitu. It creates value. Brand itu punya purpose ya. Bagaimana brand purpose itu diwujudkan dalam beberapa intangible dan tangible, yang akhirnya nanti dari semua 5 faktor ini merangkum menjadi satu yang namanya brand equity. Brand equity itu bisa di-measure, bisa dinilai. Apakah brand equity-nya itu bisa positif, bisa negatif, ya, seperti itu. Nah, intangible itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan secara langsung, tidak kelihatan. It's intangible. So, beberapa poin dari brand management adalah yang paling pertama adalah brand awareness. Sebuah brand, baik brand teman-teman yang punya usaha sendiri, pasti biasanya suka galau. Apakah saya butuh awareness dulu, atau saya mau ada di level consideration atau menggiring konsumen saya untuk purchase gitu, ya. Tapi apapun itu, awareness adalah yang perlu dilakukan sebuah brand. Nah,
Kemudian ada juga namanya equity. Equity ini adalah merupakan persepsi dari consumer, ya, negatif ataupun positif. Efeknya it creates resulting with values. Kemudian ada juga brand loyalty. Nah, ini biasanya adalah tactical secara langsungnya bentuknya CRM, Customer Relationship Management. Kemudian ada brand recognition dan juga ada brand reputation. Ini adalah faktor yang intangible, ya. Sementara brand itu termasuk yang tangible atau yang kelihatan atau yang visible. Yang pertama adalah nama brand itu sendiri, terus juga ada logo dan color tone, kemudian ada tipografi typeface, bentuk contoh dari logo itu sendiri, tipografinya seperti apa. Kemudian ada on asset. On asset artinya brand itu punya website sendiri, punya blog sendiri, punya media social channel sendiri, ya, yang dibuat untuk menyampaikan pesan-pesan dari brand itu. Jika dia adalah brandnya itu di consumer good di retail, tentunya dia punya produk, ya, atau produk packaging. Semisalnya dia main di digital product, berarti bentuknya adalah produk digital seperti itu. Oke, sedikit mengulik dari beberapa yang sempat terjadi tahun lalu, ya. Bad reputation itu sekarang bola liar sekali kalau di Indonesia. Karena saya melihatnya seperti ini. Karakter netizen kita 62 itu merasa sangat powerful dengan jari-jari mereka, ya. Padahal mulutmu harimaumu gitu kan. Tapi sepertinya ketika terjadi ketidakpuasan di mata masyarakat online nih atau netizen, mereka merasa punya senasib sepenanggungan dengan netizen lain. Jadi bisa jadi muncul sebuah gerakan yang akhirnya bisa dibilang jadi ghost viral, word of mouth gitu kan. Sentimen negatifnya rise, bermunculan di mana-mana, sehingga orang bilang jangan ngebully gitu, tapi secara nggak langsung dia juga melakukan cyberbullying. Kenapa misalnya di setiap channel nih atau ada artis atau brand yang kasus, pasti nanti di kolom komentar dari media sosial asetnya itu pasti ada aja yang trolling, yang melontarkan sentimen-sentimen atau pernyataan-pernyataan yang menyatakan ketidakpuasan gitu kan. Akhirnya kemudian berlanjut apa? Mereka merasa berkuasa dalam tanda kutip sehingga saya review jelek deh aplikasinya gitu. Wah, nggak ada gunanya nih aplikasinya. Padahal sebenarnya aplikasinya kan nggak salah apa-apa, ya. Itu membantu banyak orang. Tapi karena mereka merasa tidak puas, brandnya diserang, apapun diserang, media sosialnya diserang. Jadi ada bad apps review. Beberapa contoh kemarin aplikasinya, khususnya di Android, ya, biasanya masanya lebih besar di Android karena yang kalau konsumen di iOS tuh nggak terlalu. Tapi kalau yang menyerang di Android itu langsung sangat ketara akibatnya gitu, ya. Sehingga dari yang tadi skor 4,5 nih, let's say skor aplikasinya menjadi 3,2. Kemudian ketika bad reputation semakin meluas, sahamnya turun. Seperti kemarin kasusnya yang pesepak bola gitu, ya, terhadap salah satu brand minuman bersoda, disinyalir sahamnya turun. Ada juga. Terus kemudian purchase turun, sales berkurang, ada level of trust berkurang, dan paling penting lagi adalah DAU atau MAU, monthly active users atau daily active users, yang menyebabkan web turun gitu karena orang-orang menghindar dari si media sosial atau on asset dari brand yang bermasalah tersebut misalnya, ya. Nah, makanya dari sisi brand management untuk menjaga reputasi, karena gini, brand karena jangka panjang, ya, brand management jangka panjang itu sudah mengeluarkan investasi yang besar agar brandnya dikenal, brandnya dipercaya konsumennya, sehingga perlu dijaga untuk reputasinya. In order to preserve that reputation, kita harus monitoring
kita harus melihat apa yang orang bicarakan di internet atau di dunia maya terhadap brand saya. Jadi jangan terlalu melihat source yang nggak jelas gitu ya, don't overlook. Cukup define your keyword, your brand associate, masukkan ke dalam tools listening atau tools monitoring atau tools social media measurement. Tapi biasanya yang kerap dipakai itu adalah tools listening untuk mendengarkan what people are talking about terhadap brand saya, sentimen positif negatifnya seperti apa. Ya, masukkan nama brand kita, keywordnya, kemudian kata-kata sentimen yang kemungkinan akan keluar. Misalnya, saya beri contoh pengalaman saya dulu di industri telecommunication, telco. Telco sama banking adalah dua industri yang sangat rentan oleh komplain, oleh bad sentiment. Sehingga kita harus mendefine hampir ribuan keyword negatif yang kita input dalam tools listening ya. Misalnya, mohon maaf nih, misalnya anjir atau anjrit atau kata-kata sumpah serapah yang mudah orang ketik gitu ya. Wah, lelet semua sentimen keyword kita masukkan sehingga kita bisa mengimplementasi yang namanya social listening. Kemudian paling mudah kalau brand owner, orang PR atau orang agensinya pakai aja Google Alert. Itu paling simple ketika untuk enable real time alert ya terhadap brand kita. Itu sudah monitoring, kemudian matriksnya apa? Tentunya kita lihat mention over time. Jadi brandnya ada siapa aja, termasuk kompetitor kita, sehingga kita akan mengerti kita dibanding kompetitor itu seperti apa posisinya. Apakah kita ketinggalan, apakah mereka lebih positif hasil traffic conversation di digital, di internet, seperti itu. Kemudian kita harus melihat autornya atau sources-nya. Dari siapa aja. Apakah sources itu atau sumber itu yang pertama kali bikin thread atau bikin posting, kemudian dikomenin orang, itu terus bergulir hingga snowballing effect, itu dari siapa? Kemudian ketika dia viral, nyebar kemana-mana, source yang paling pertama mulai itu siapa? Nah, itu susah-susah gampang menemukannya. Sehingga kita harus melakukan sentimen analisis juga. Ya, kita harus tahu di dashboard kita influencers atau autornya siapa aja. Ya, gitu. Terus kompetitif analisis kita dan melihat dari yang namanya word cloud. Word cloud itu adalah sebuah namanya ya sesuai cloud ya, awan. Jadi dia bentuknya seperti awan kumpulan keyword. Jadi ada beberapa keyword yang semakin besar keywordnya, ya bentuknya seperti ini. Word cloud itu semakin besar yang saya tandain merah ini, berarti traffic conversation-nya itu semakin besar. Yang menulis teman terbaik ini sangat besar trafficnya, seperti itu. Kemudian ada juga misalnya di kantor saya yang ngomongin tolak angin, berarti ada sekian ini nih membentuk keywordnya sebesar ini. Kemudian ternyata ini pas saya track waktu sebuah brand lokal ya, peralatan outdoor itu sempat rame-ramenya tuh kemarin, ada ke-track nih di sini gitu ya. Ini kita bisa monitoring dengan sebelum atau sesudah adanya krisis ya. Yang namanya monitoring itu kadang kita harus always on. Jadi jangan sampai nunggu ada kasus atau nunggu kebakaran. Istilahnya begitu. Ya. Nah, ini ada yang namanya kita menganalisis traffic conversation di beberapa platform. Yang hijau ini adalah platform misalnya paling besar terjadi di Instagram. Jadi kita harus tahu, wah lagi rame di media sosial brand saya ada di mana nih? Apakah YouTube, Twitter? Biasanya yang paling real time itu conversation dua arah itu di Twitter. Nah, di sini kelihatan oh ternyata ada reach nih, banyak rame conversation di tanggal 6 November dengan reach sebesar 200 sekian. Seperti itu. Ya. Nah, kita bisa lihat lagi dalam periode waktu tertentu Q1, Q3, Q4. Biasanya ini saya tracking per quarter.
Jadi ini periode Oktober Desember 2020 kemarin. Jadi di Q4 tahun kemarin ternyata terhadap brand saya sentimen positif negatifnya jumlahnya seperti ini nih dibanding sama kompetitor lainnya. Ternyata masih banyak yang ngasih sentimen positif nih. Walaupun netralnya 23.000. Nah, netral ini adalah kelemahan sendiri karena dia belum bisa secara sempurna baca algoritma dan juga machine learning-nya masih bingung apakah kata atau keyword ini masuk di negatif atau positif. Nah, analogi saya terhadap brand reputation crisis ini adalah seperti kebakaran ya, teman-teman. Jadi, how to put a fire down. Api itu terjadi butuh beberapa poin atau variabel. Panas atau energi, kemudian bensin atau bahan bakarnya, kemudian oksigen atau katalis yang membuatnya cepat menyebar kemana-mana. Ya, jadi ketika terjadi brand crisis, cukup cabut dari beberapa atau dari salah 3 variabel tersebut. Take away one of those element and the fire goes out. Tapi tentunya tidak semudah itu ya, tidak semudah membalikan telapak tangan ketika kita terjadi brand crisis. Yang penting pertama adalah ya don't panic in crisis situation. When your brand is on fire, ya, you have to manage stakeholder, public opinion, ya. Dalam konteksnya di sini adalah public opinion itu adalah panasnya, energinya, gitu. Nah, oksigennya adalah seberapa cepat kamu mengatasinya, gitu. Oke. Nah, misalnya ada poin pertanyaan retorik seperti ini. So, jika Anda adalah seorang brand atau personal dan mempunyai personal branding, ya, saya beri contoh misalnya seorang influencer pergi jauh dengan kasusnya kemarin. Jika Anda adalah seorang Gofar Hilman, what kind of action that would you do to put the fire out atau to put the fire down? Ada A, wait and see, ya paling nanti apinya juga ada surut kok, mengecil nanti. Atau B, stop every action and communication, all channel, berpikir dulu, gather your team, monitor and analyze. Atau 3, C, counter back. Siapa itu yang pertama kali bikin thread? Nggak tahu apa, siapa saya gitu. Langsung beropini dan menyangkal semuanya. Gitu. Nah, kita harus wise dalam melihat crisis management seperti ini. Ya, jadi dari tiga kemungkinan possibilities ini bisa saja terjadi, gitu kan. Nah, in order untuk menjawab apakah yang akan kita lakukan, kita harus memetakan dulu. Ya, yang pertama, biasanya brand crisis itu dihandle sama dari sisi brand. Kalau brandnya besar dan strukturnya cukup jelas, cukup rapi, communication itu ada di corporate communication atau di tim PR. Nah, biasanya mereka ini mempunyai tanggung jawab untuk beberapa stakeholder. Dan itu adalah konsumen, kemudian bisnis partner, internal ada ke karyawan sendiri, kemudian investor dan juga manajemen atau board of directors. Gitu. Jadi pastikan semua satu kata, satu message untuk semua stakeholder ini. Gitu. Jadi dibikin sepertinya kalau di atas kertas itu ya, kita membuat beberapa template atau beberapa respon issues untuk semua kategori stakeholder ini, gitu ya. Walaupun saya berdiskusi sama teman saya kemarin bagaimana brand handling ini, terkadang apa yang udah kita tetapkan SOP itu tidak bisa dilakukan juga. Jadi kita harus melihat case by case ini different. Brand crisis handling itu per brandnya juga different, ya, berbeda. Kita harus lihat dari karakternya, stakeholdernya seperti apa gitu. Nah, kemudian
Yang in charge-nya siapa? Dan yang tergabung untuk di tim crisis response team, biasanya disebutnya RT atau response team ini ada siapa aja? Ada pihak comms, public affairs, disebutnya timnya yaitu crisis management team, CMT. Kemudian related division-nya ada HR untuk ke employee internal, ada customer service yang untuk menjangkau konsumen melalui social care platform mediumnya. Nah, jika perlu tergantung kita melihat seberapa besar brand crisis ini, itu dikasih level gitu kan, apakah high priority, middle atau low priority. Tentunya task force itu juga bisa aja nanti dibentuk sebagai part of SOP-nya ya. Kemudian temukan core key message-nya, statement silakan sekalian. Nah, crisis management team ini juga harus men-set up sebuah working space ya, command center dengan koordinasi terarah dan tertentu gitu. Dan di situ ketika brand crisis terjadi, kita harus menganalisis semuanya. Ya, sentimen analisis by medium, by channel, kemudian kita check in conversation-nya seperti apa, positif negatif komennya seperti apa, social media monitoring is a must. Kemudian yang pertama kali nyalain api itu siapa? Kita harus cari tahu autornya, influencernya. Jadi di balik itu, orang langsung bekerja secara cepat agar isunya ini bisa diredam. Nah, tipsnya adalah ketika kita sudah tahu dan sebelum isu itu melebar, menurut saya personal approach itu secara langsung. Jadi kita bisa deketin siapa ini yang punya masalah. Oh, si X ini ternyata pengalamannya nggak enak, kemudian dia koar-koar atau curhat di media sosial gitu. Nah, jika kita sudah tahu penyebab apinya itu siapa, langsung kita approach, kita hubungi secara personal, kita minta maaf secara tulus, dan kita bisa cabut dia dari ekosistem kebakaran tadi, pasti apinya akan padam sebelum dia melebar, bad reputation effect-nya lebih meluas. Ya, gitu. Bagaimana kalau ada di grup, di WhatsApp grup atau di forum? Nah, kalau di forum social listening masih bisa menarik gitu kan. Cuman kalau udah di WhatsApp kita nggak bisa. Ya, tapi kita bisa melihat snowballing effect-nya gitu ya. Apakah brand saya ini kemarin kena krisis sudah sampai di level orang ini di-share nih di WhatsApp grup. Nah, itu harus perlu diketahui juga. Oke? Okay? So, my tips adalah untuk tactical conduct for CMT atau Crisis Management Team adalah kita harus latihan. Jadi, sebelum krisis itu terjadi, kita perlu latihan bagaimana nanti menghandle saat krisis itu terjadi. Jadi, beberapa guideline dan skenario itu perlu dibuat. Tentunya ini structure team by level of priority, terus ada core message, standby statement, internal documents, itu dibuat gitu. Nah, CEO itu bukan menjadi key of contact ya ketika terjadi krisis. Dia itu harus nurut apa yang dibilang sama tim PR-nya atau tim communication-nya gitu. Jadi point of contact adalah si PR team atau di crisis management team itu sendiri. Kemudian poin berikutnya adalah personal touch is key. Kita hidup di Indonesia itu masih dalam budaya masyarakat yang cukup pemaaf gitu ya. Jadi bukan maksudnya memanfaatkan, tapi ketika brand melakukan sesuatu kesalahan, tidak ada salahnya brand itu berlaku as a human. Karena bukan model B2C, B2D, B2, tapi H2H atau H2H atau human to human. Jadi brand berlaku sebagai human, compliment accordingly, dan juga sincere apologize gitu. Advocate and proaktif tentunya juga perlu. Ya, kita bagaimana mengadvocate misalnya karyawan kita sendiri. Ketika brand kita terjadi sesuatu, karyawan adalah corong di depan atau pesan di depan terhadap circle-nya dia gitu.
Kemudian kita harus selalu mendengarkan dan mengerti konsumen kita, makanya monitoring dan listening itu perlu. Kemudian deep dive on the issue atau problem. Komunikasi timnya ini harus mempunyai profesional yang mengerti soal bagaimana komunikasi itu bekerja, standby statement itu akan seperti apa handal gitu ya. Dan paling penting juga bisa social profiling gitu. Nah, tidak ada salahnya kita juga memanfaatkan medium atau channel yang ada. Misalnya saya beri contoh, komunikasi timnya sudah menemukan core message untuk mengatasi krisis manajemennya. Tapi tentunya mereka butuh orang lain, butuh medium lain untuk mengamplify message tersebut. Makanya influencers juga bisa menjadi salah satu touch point, one of the fastest way, selain media relation tentunya ya, wartawan atau media online, dari tim komunikasi juga bisa approach influencer untuk amplifying the message. Paling penting berikutnya adalah fast, ya, fast dan resolve juga. Seperti tadi yang saya bilang, jika salah satu poin variabelnya itu dicabut dan kita bisa handle secara cepat, pasti efek dia menyebarnya akan lebih berkurang gitu. Ya. Do's and don't-nya seperti ini, please ya. Jangan lakukan salah 4 yang ada di sini gitu. Nah, beberapa contohnya adalah pas kita mau training, kita mengsimulasikan untuk mengatasi brand crisis, kita mengatasinya untuk situasi. Harusnya jadi jangan sampai kita malah terjebak dalam skenario yang malah tidak pasti sehingga brand krisisnya tidak teratasi dengan baik gitu. Jadi kita harus set beberapa item variabel yang memang konkret gitu. So planning for decision bukan situation. Nah, kemudian berikutnya yang nomor 2 adalah respon teams-nya ini tidak ada struktur yang jelas gitu. Jadi overlapping. Ada yang harusnya bertugas untuk gathering information tapi malah doing the other things gitu. Jadi harus terkoordinat dengan baik respon teams-nya. Nah, terus don't-nya adalah atau yang jangan dilakukan making slow decision. Poin yang tadi katalis atau oksigennya adalah fast, speed. Doing the opposite atau slow decision making itu sangat merugikan. Jadi sebaiknya dihindari. Nah, ignoring media sosial juga menjadi salah satu langkah yang tidak tepat. Padahal zaman sekarang semua itu adalah melalui channel yang paling reaktif, paling dua arah, yaitu adalah channel media sosial. Yang kelima adalah falling for to train the team for a crisis gitu kan. Jadi udah dilatih tapi masih tetap juga. Sebuah contoh yang paling bagus adalah sebuah film political issue, tapi menurut saya sangat relate dengan tema brand crisis or reputation adalah film by Sandra Bullock and Billy Bob Thornton. Our Brand is Crisis. Jadi ini sebuah film, backgroundnya sebuah pemilihan yang Sandra Bullock di sini adalah tim komunikasinya. Dia adalah respon timnya, gitu. Jika teman-teman mungkin sempat nonton, pasti jadi tahu kira-kira kalau brand saya selalu kena krisis gitu ya, apa yang harus saya lakukan? Atau malah filmnya ini yang dibuat dia brandnya ya, yaitu si krisis itu sendiri. Oke, saya nggak tahu nih kalau videonya bisa kedengeran. KFC Malaysia has taken to YouTube to respond to shocking videos that show food tampering at women's restaurants. On behalf of KFC Malaysia, I'm extremely sorry for the distress and concern that they have undermined your trust and support.
The internet shows Oke, pasti audionya nggak terlalu bagus. Jadi teman-teman bisa YouTube, judulnya Malaysia KFC. Jadi pada intinya ini case study-nya adalah brand crisis ini salah satu cabang KFC di Malaysia itu ada 2. Ini kejadiannya tidak berurut dan entah disengaja atau tidak. Jadi man swiping a piece of chicken against the sole of a shoe. Another video salah satu karyawannya itu sangat tidak sanitasi ketika melakukan proses masak di dapur. Jadi dia mengoleskan tangannya di sepatu, kemudian dia menyentuh produknya. Dan itu ada videonya dan kemudian viral. Kemudian ada video lagi, satu lagi. shows two people bringing what looks like a rag. Ada lagi satu video yang diduga juga karyawan KFC melakukan hal yang tidak sanitasi di dapur. Sehingga ini melebar kemana-mana gitu ya. Nah, apa yang dilakukan sama tim KFC? Ya, the next action adalah kemudian dia langsung membuat standby statement. Chief Operator yang tadi ada di video ini di depan, dia langsung bilang apologies, ya, karena kita tidak membuat alasan apa-apa, intinya gitu. Ya kita tidak berexcuse, kita tidak boleh beralasan apa-apa karena keutamaan konsumen adalah kebersihan dan kita memang salah. Gitu. Untuk itu kita sedang melakukan investigasi terhadap video tersebut dan kemungkinan akan berakan kesalahan memang ada di karyawan kita. Dia bilang begitu kurang lebih. Nah, yang paling penting adalah apa? Dia bertindak cepat. Ya, akhirnya dia juga melakukan investigasi. Dia melakukan statement langsung. Sehingga itu meredam semua question, semua bola liar yang ada di netizen. Kemudian dia membuat video itu juga ada di Facebook, ada di Instagram, semua media sosial asetnya. Kemudian ada juga di video di YouTube dan mencantumkan FAQ, frequently asked question, yang mengantisipasi semua kejadian yang viral tadi, gitu kan. Terus kemudian Muhammad Alwi, Malaysia Director Restaurant Operation juga address videonya itu juga personal dan dalam 2 bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Dia meminta maaf dan memastikan bahwa kepada konsumen KFC Malaysia itu udah melakukan tindakan yang tegas. Dan yang paling penting, action berikutnya apa? Action berikutnya adalah mereka kemudian untuk menghindari kejadian yang sama terulang lagi, saya memasang kamera CCTV di kitchen. Jadi ini akan kelihatan. Kemudian ditunjuk satu supervisor yang mengawasi dapur dan proses masak-masaknya terjadi. Berikutnya diberikan training program. Bagaimana sanitasi, bagaimana kebersihan, food hygiene, juga agar karyawan juga mengerti brand value-nya KFC itu apa. Gitu. Saya ambil sebuah kasus yang cukup menarik dari seorang influencer pergi jauh. Ya, kemarin ada dugaan seksual yang dilakukan oleh influencer ini, gitu kan. Teman-teman bisa lihat di beberapa media sosial. Kemudian nggak lama setelah ini terjadi, bola liarnya kan bergulir ya. Akhirnya bad reputation effect-nya sudah terjadi. Ada sumber yang jelas, pro dan kontra terjadi. Ada yang mendukung Gofar, ada yang kontra lebih banyak gitu kan. Terus kemudian ada 8 laporan dari wanita-wanita lain gitu kan. Mana nih yang benar gitu kan. Nah, Gofar pun melakukan preskon atau statement secara langsung yang dia menyatakan akan bertanggung jawab jika memang bukti dan dia sedang melakukan pendekatan terhadap
si yang pembuat API tadi gitu, yang menyalakan thread pertama kali itu siapa gitu, dan dia bilang belum ada kejelasan gitu. Jadi sampai sekarang pun belum jelas nih, dan si pihak yang membuat thread itu justru menghilang gitu kan. Publik nggak pernah tahu akhirnya itu siapa, apakah Gofar benar apa yang dituduh, bukan. Efeknya yang terjadi sampai sekarang, menurut saya Gofarnya juga nggak bisa bikin konten lagi karena kasusnya belum jelas, terus masih dia dirundung, dibully gitu kan. Orang banyak bermain di komen segala macam, akhirnya brandingnya jadi tercoreng, dia personal brandingnya. Nah, kasus yang lumayan juga terjadi kemarin cermati gini ya, karena kalau kasus brand crisis ini tidak bisa di publik gitu ya, tidak di public expose, dikasih tahu gitu dari tim agency atau tim PR-nya. Jadi yang ada ini dari saya mengamati dari luar gitu ya, dengan aspek profesionalisme saya gitu. Nah, contoh brand lokal ini Eiger itu kemarin ada namanya Mas Dian. Ternyata ruang lingkupnya adalah wartawan, atau dia tuh saya lupa apakah dia mantan jurnalis atau masih aktif ya. Intinya Mas Ed Dunia Dian ini dia membuat review yang honest, yang jujur terhadap brand Eiger. Waktu itu kalau nggak salah dia beli kacamatanya deh. Terus dia ya sama ya kayak unboxing, terus dia ngasih penilaian yang kurang bagus lah gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah sebuah sanggahan komen yang dilakukan oleh HR-nya gitu, human resources-nya yang bukan berada pada tempatnya untuk mengkomen gitu. Lucu juga sih kalau diikutin ini kasusnya ya. Nah, kemudian akhirnya bergulir, snowballing, di komen yang nggak tepat gitu ya. Ya, kenapa tuh Mas? Harusnya videonya bisa lebih bagus nih. Kenapa kualitas kameranya pecah-pecah gitu? Padahal kan dia memang reviewnya review honest gitu, dan dengan alat secukupnya gitu loh, bukan kayak reviewer khusus dan membuat konten khusus, enggak gitu. Tapi kenapa dia malah disalahin, kemudian terus komen feedbacknya nggak tepat juga. Kemudian yang ada adalah akhirnya CEO-nya turun. Ini setelah saya cermati pasti dia butuh beberapa waktu untuk koordinasi dengan tim dari PR agensinya nih gitu. Jadi dari yang awal berupa review produk kacamata, akhirnya ada surat cinta dari untuk Igerian yang akhirnya kemudian viral gitu ya, dimanfaatin riding moment sama brand-brand lain. Akhirnya Eger membuat statement dan dia meminta maaf, menyadari dan melakukannya tidak tepat. Ini yang namanya core message ya. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami menyampaikan surat permohonan maaf resmi via email dan juga di media sosial. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Waktu itu yang terjadi brand Eiger-nya sudah cukup tercoreng. Akhirnya banyak komen-komen yang nggak beli lagi, ini kecewa dan segala macam. Nah, tapi prosesnya atau pada prakteknya orang Indonesia itu mudah melupakan gitu kan, dan juga memaafkan gitu. Akhirnya kemudian walaupun di komennya minta maaf itu mudah, memaafkan juga tidak sulit gitu kan. Nah, tapi apa tindak lanjutnya gitu kan? What next setelah brand crisis itu adalah yang salah satu juga penting. Bisa jadi harusnya misalnya masukan buat Eiger langsung dikasih diskon promo misalnya. Karena biasanya begitu udah dikasih gimmick sesuatu, pasti konsumen Indonesia tuh yang malah jadi lengah, jadi yang ya udah deh nggak apa-apa. Ada juga yang seperti itu. So, apa yang bisa kita pelajari ya? Ini ada sebuah saya kutip ya dari sebuah, jadi make sure your brand identity
reflects clearly dan consistently in your digital marketing and traditional marketing. To build a strong brand identity, your brand need a consistent message. Jadi selalu konsisten, message-nya selalu konsisten ya. Selalu ngasih tahu, educate, kasih tahu ke konsumen core values brand kamu tuh apa, gitu. Kemudian stop jika terjadi krisis, stop communication in all channel, listen, analyze, monitor, creating your message, kemudian amplify. Ya, karena sama aja seperti manusia, interaksi dan personal touch itu is a must. So key take out atau summary-nya adalah number one, brand should always aware, menjaga reputasinya, karena brand tuh kalau dia melakukan kampanye untuk awareness dan dia pasti juga ada budget marketing, dia sudah melakukan media placement, itu sayang kalau brandnya tercoreng dalam 1 hari atau dalam 2 hari. Jadi when brand is in jeopardy, damage will occur. Jadi brand reputation dengan brand yang baik, it's a must gitu ya, harus dan sangat penting. Nah, ketika isunya bergulir dan menjadi word of mouth, action yang harus dilakukan harus cepat sebelum collateral damage-nya itu menyebar. Ya, lakukan monitoring, analyze, dan cari isunya ada di mana, dan langsung buat strateginya how to handle that. Gitu. Nggak, tapi make sure semua data sudah di-gather, kita bisa overview, kita bisa melakukan step by step, dan accordingly-nya, coordination-nya harus sesuai dan yang tepat gitu ya. Nah, tadi saya beri contoh, crisis management is like putting down a fire gitu. Contohnya seperti kebakaran. Ada energi, ada panasnya. Jadi ketika kamu bikin standard operation procedure atau framework for crisis, make sure timnya itu ada the person leads, itu juga mengerti soal communication, public relation, dan how to handle the public. Ya, kemudian harus tahu monitor and analyze. Nah, dari beberapa brand crisis tadi, teman-teman bisa melihat di YouTube, selain KFC Malaysia ya, ada United Brake Guitar, KFC Malaysia, Energizer, Midnight Run Crisis. Ada waktu itu saya pernah ingat sebuah brand sepatu mengendorse sebuah perhelatan lari maraton yang berujung pada chaos karena banyak peserta yang kecewa, tracknya, lintasannya nggak pas, kondisi lintasan pas buat maratonnya itu ternyata banyak mobil, banyak motor, tidak steril. Akhirnya setelah perlombaan bukan keberhasilan yang didapat, tapi brandnya itu kena komplain. Loh kok acara larinya jadi kayak gini sih gitu loh. Tadi saya hampir mau ditabrak sama motor. Ada yang seperti itu, macam-macam komennya. Jadi kan monitoring dan melihat keyword association-nya, lakukan listening sehingga kasus-kasus seperti Eger tadi atau selevel personal brand kayak Gofar Hilman bisa kita hindari. Seperti itu sih kurang lebih.